Ya, halo Sobat Sehat RSCM semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Dikita Hapari. Saya dokter penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Saya bertugas di RSCM, termasuk di RSCM Kencana. Ya, Sobat Sehat RSCM semua, kalau kita bicara mengenai hipertiroid, artinya adalah suatu kondisi di mana terdapat peningkatan dari kadar hormon tiroid di dalam tubuh. Nah, peningkatan kadar hormon tiroid ini menyebabkan berbagai macam keluhan. Mulai dari yang sederhana, misalkan berdebar-debar, bisa gemeteran, bisa sampai penurunan berat badan, bahkan sampai dari gangguan dari fertilitas. Nah, penyebab dari hipertiroid ini pada umumnya adalah peningkatan produksi hormon tiroid yang berlebihan, pada umumnya karena proses autoimun. Ya, Sobat Sehat RSCM semua, seringkali memang kita sering terbalik-balik ya. Apa sih beda antara hiper dengan hipotiroid? Jadi ini sebenarnya adalah dua spektrum yang berlawanan. Kalau hipertiroid itu adalah kondisi di mana kadar hormon tiroidnya berlebihan di dalam darah. Kalau hipotiroid itu kebalikannya. Jadi kadar hormon tiroidnya terlalu rendah di dalam darah. Nah, kalau hipotiroid kebalikannya. Tadi kalau hipertiroid berdebar-debar, kalau hipotiroid biasanya denyut nadinya melambat. Berat badannya naik cepat. Kadang-kadang saya makan cuma sedikit dok, tapi kok berat badannya naik terus, misalkan. Atau yang keluhan-keluhan sederhana, mudah lelah, mudah kedinginan. Itu juga bisa menjadi salah satu keluhan akibat kadar hormon tiroid dalam darah yang terlalu rendah. Ya, kalau kita bicara mengenai gejala hiper dan hipotiroid, itu gejalanya saling berlawanan. Karena hormon tiroid ini mempengaruhi berbagai macam organ dalam tubuh, keluhannya pun bisa sangat bervariasi. Yang paling sering, pasien datang dengan satu adalah keluhan berdebar-debar. Jadi kadangkala pasien tidak datang langsung ke dokter penyakit dalam bagian endokrin. Datang dulu ke dokter jantung dengan keluhan gangguan irama jantung. Bisa juga datang dengan gemetaran. Bisa juga datang dengan penurunan berat badan. Jadi berat badannya terus menurun walaupun asupan makan biasa bahkan naik. Atau bahkan bisa mempengaruhi proses buang air besar. Tiap kali habis makan, langsung buang air besar. Jadi kadang-kadang datangnya duluan ke dokter ahli pencernaan justru. Atau bahkan datang dengan keluhan belum bisa punya anak atau mengalami infertilitas atau gangguan haid. Jadi gejalanya sangat bervariasi. Nah, kalau hipotiroid itu kebalikannya. Gejalanya lebih sifatnya denyut jantungnya menurun. Tapi yang paling sering pada umumnya pasien mengeluh berat badan yang naik walaupun asupan makannya sedikit. Kemudian keluhan mudah kedinginan. Kalau pasien hipotiroid mudah kedinginan. Kalau hipertiroid kebalikannya, dia lebih mudah kepanasan. Hipertiroid juga mudah berkeringat, kalau hipotiroid susah berkeringat. Kemudian hipotiroid juga keluhannya bisa juga kulitnya terasa kering biasanya. Kalau terkait dengan haid juga kebalikannya, biasanya kalau hipotiroid haidnya lebih banyak dibanding biasanya. Atau siklusnya memendek, yang tadinya tiap bulan dia terus maju atau jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau Sobat Sehat mau mengetahui keluhannya seperti apa, ada sebenarnya dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan kuesioner hiper dan hipotiroid. Itu bisa di search di Google, ada kuesionernya. Jadi bisa menjadi metode untuk deteksi dini hiper dan hipotiroid. Sobat Sehat RSCM, untuk membedakan hiper dan hipotiroid, pemeriksaan yang harus dilakukan di awal adalah memeriksa fungsi tiroid. Nah, dalam pemeriksaan fungsi tiroid itu ada beberapa hormon yang perlu diperiksa. Pertama, untuk penapisan yang bisa diperiksa adalah pemeriksaan thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, ini interpretasinya berbeda. Kalau dia TSH-nya rendah, justru ke arah hipertiroid. Nah, ini seringkali yang terbalik-balik ya. Kalau TSH-nya tinggi, justru lebih ke arah hipotiroid. Kenapa? Karena TSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar
hipofisis untuk merangsang kelenjar tiroid produksi. Jadi kalau kadar hormon tiroidnya rendah, justru TSH-nya naik. Kalau kadar hormon tiroidnya tinggi, justru TSH-nya turun. Berikutnya yang bisa diperiksa adalah kadar hormon tiroksin. Kalau di lab kita kenal dengan T4 atau FT4, T4 bebas, free T4. Itu menggambarkan kadar hormon tiroid. Jadi kalau rendah sesuai dengan hipotiroid, kalau tinggi ke arah hipertiroid. Satu lagi yang seringkali diperiksa adalah kadar hormon T3, bisa free T3 atau total T3. Tapi pada umumnya untuk penapisan cukup dengan TSH dan bila diperlukan dengan free T4. Nah, next step-nya adalah membedakan penyebab dari hiper maupun hipotiroid. Nah, ini baru periksa antibodi. Kalau hipertiroid kita periksa thyroid receptor antibody atau TRAB. Kalau hipotiroid, kita umumnya periksa anti-TPO dengan anti-tiroglobulin. Jadi pemeriksaannya pada umumnya dilakukan secara bertahap, karena biaya pemeriksaannya juga cukup mahal ya, terutama terkait dengan pemeriksaan antibodi. Bila diperlukan, kadang dokter juga melakukan pemeriksaan USG tiroid untuk membedakan penyebab dari hiper maupun hipotiroid tersebut. Ya, sobat sehat semua, kalau kita bicara mengenai pengobatan, hipertiroid dulu ya. Hipertiroid itu pilihannya ada 3 sebenarnya. Dengan pengobatan, dengan radionuklir, atau dengan operasi. Pada umumnya di awal kita berikan pengobatan terlebih dahulu, sampai kondisinya normal kadar hormonnya. Setelah itu bisa dipilih apakah pasien mau melanjutkan pengobatan dengan obat pada umumnya selama 1-2 tahun, bisa lebih, tergantung dari tingginya kadar antibodi tiroidnya, atau bisa dilanjutkan dengan radionuklir atau dengan operasi. Nah, ini kita semua di RSM lengkap, dokter endokrinnya ada, radionuklirnya ada, dokter bedahnya juga ada. Jadi bisa dipilih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada baiknya sobat sehat bisa mendiskusikan dengan dokter yang merawat, kira-kira pendekatan mana, terapi mana yang lebih cocok buat sobat sehat semua. Kemudian kalau kita beralih ke hipotiroid. Nah, hipotiroid ini penyebabnya paling sering ada 2. Pertama, pasca operasi pengangkatan tiroid, biasanya karena kanker tiroid, atau karena tiroiditis Hashimoto. Nah, pengobatannya nggak ada lain, memang harus minum obat hormon tiroid itu seumur hidup. Dosisnya berapa, sesuai dengan kadar hormonnya. Masing-masing pasien kebutuhan dosisnya berbeda. Ada baiknya bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat. Makanya perlu dipantau, kadang tiap bulan, kadang tiap 3 bulan. Kalau udah stabil bisa tiap 6 bulan. Tapi kalau hipotiroid ini memang minum obatnya harus seumur hidup gitu. Karena kalau nanti nggak diminum, takutnya pasien jatuh ke dalam hipotiroid yang lebih berat. Ya, sobat sehat RSCM, keluhan hiper dan hipotiroid ini seringkali tidak jelas. Kebanyakan pasien baru datang ke dokter kalau keluhannya sudah sangat berat. Ada baiknya sobat sehat semua melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan menggunakan kuesioner screening hipertiroid dan hipotiroid yang ada dari Kementerian Kesehatan. Kalau memang skornya tinggi, boleh segera menemui dokter untuk dilakukan evaluasi pemeriksaan. Pemeriksaan fungsi tiroid tentu saja ya, yang paling simpel pemeriksaan TSH untuk awal. Dan kalau memang ditemukan ada hiper dan hipotiroid, jangan khawatir, bisa dikelola dengan baik dengan pengobatan secara rutin dan teratur.